Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kirana Dityar, mahasiswa Pendidikan Komputer angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, konsep dasar administrasi sistem Linux, yang kedua, instalasi VirtualBox, yang ketiga, instalasi operasi sistem Linux Debian, yang keempat, konfigurasi klien dan server, yang kelima, konfigurasi domain name server (DNS), yang keenam, konfigurasi remote access (SSH), yang ketujuh, konfigurasi file transfer protocol (FTP). Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi sistem Linux. Linux adalah sistem operasi atau kernel yang dibuat oleh Linus Torvalds dengan kontributor lain. Yang pertama kali dirilis pada 17 September 1991. Nah, keuntungannya dari Linux adalah bahwa ia distribusikan di bawah lisensi open source, yang berarti programmer dapat menggunakan kernel Linux untuk merancang sistem operasi custom mereka sendiri. Sebagian besar kode Linux ditulis dalam bahasa pemrograman C. Kemudian, Linux adalah kekuatan utama dalam teknologi komputasi. Sebagian besar server web, ponsel, komputer pribadi, superkomputer, dan server cloud didukung oleh Linux karena stabilitasnya yang tinggi, keamanan yang tinggi, dan lingkungan sumber terbuka. Kemudian, Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang dapat berjalan di berbagai macam perangkat keras, terutama di PC berbasis Intel x86. Nah, dikatakan berbasis Unix karena Linux dikembangkan menurut standar yang dimiliki Unix dan kemampuan yang sama dengan Unix. Artinya, Linux memiliki kekuatan baik sebagai server maupun workstation layaknya Unix. Nah, tugasnya administrasi sistem Linux ini adalah yang pertama, mengelola semua permintaan dari internet termasuk DNS, Radius, Apache, MySQL, dan PHP. Kemudian membuat cadangan data secara teratur, membuat prosedur tersimpan, dan membuat daftar cadangan. Kemudian menganalisis dan memperbaiki semua log kesalahan dengan memberikan dukungan pelanggan yang sangat baik untuk pelanggan web hosting, ISP, dan LAN pada pemecahan masalah untuk meningkatkan dukungan. Kemudian tugasnya juga berkomunikasi dengan staf, vendor, dan pelanggan dengan cara yang terlatih dan profesional. Setiap saat harus menjadi salah satu karakteristiknya. Kemudian meningkatkan, memelihara, dan menciptakan alat untuk lingkungan Linux dan penggunanya. Kemudian mendeteksi dan memecahkan masalah layanan mulai dari pemulihan bencana hingga masalah login. Kemudian memasang sistem dan alat keamanan yang diperlukan, bekerja dengan staf jaringan data dan personel atau departemen lain untuk menganalisis persyaratan perangkat keras dan membuat rekomendasi. Kemudian yang terakhir, tugasnya adalah memecahkan masalah ketika masalah terjadi di server. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang konsep dasar administrasi sistem Linux. Nah, karena saya menggunakan sistem operasi Windows pada laptop saya, maka saya akan menggunakan virtual machine yaitu VirtualBox yang digunakan untuk menginstal operasi sistem Linux. Berikut instalasi VirtualBox-nya. Langkah pertama, silakan kunjungi alamat website VirtualBox. Kemudian kita klik Windows Host untuk mendownload, kemudian tunggu hingga selesai.
Setelah selesai, kita klik 2 kali untuk menginstal aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian muncul jendela instalasi VirtualBox. Kita klik next. Masuk ke lokasi penyimpanan VirtualBox. Kita klik next saja. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah berhasil terinstall, kita pilih finish. Kemudian untuk menjalankan sistem, kita membutuhkan sistem operasi Linux yang berbasis Debian. Nah, di sini saya menggunakan Debian 9. Nah, berikut ini proses instalasi Debian 9 di VirtualBox. Yang pertama, kita klik new untuk membuat mesin virtual yang baru. Kita isi name-nya dengan nama yang kita inginkan. Kemudian klik next ya. Kemudian kita klik create a virtual hard disk. Kemudian kita pilih yang PDI. Kita klik next. Kemudian kita pilih dynamical allocated. Nah, kemudian kita create. Nah, mesin virtual baru sudah kita buat. Kemudian sebelum menjalankannya, kita masuk ke menu setting. Kemudian masuk ke menu network. Kemudian kita pilih adapter 1, kita ganti text-nya jadi host only adapter. Kemudian advanced-nya kita ganti allow all. Kemudian pada sistem kita ubah boot ordernya mulai optical yang di awal, kemudian yang kedua adalah hard disk, yang ketiga adalah floppy. Kemudian untuk menjalankannya kita klik start atau tanda panah. Kita masukkan DVD Debian-nya. Sini kita memasukkan. Nah, sudah masuk ke dalam VirtualBox-nya. Kemudian kita masuk ke jendela instalasinya, kita pilih install. Kemudian kita masukkan bahasanya, kita pilih bahasa Inggris. Kemudian masuk ke proses menyimpan komponen. Kemudian masuk ke konfigurasi jaringan, kita pilih no. Kemudian kita klik
Configure network manual. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Saya menggunakan 192.168.1.1. Kita klik continue. Kita ganti nama servernya. Kemudian kita masukkan hostname-nya. Nama domainnya. Dan kita masukkan password. Kita masukkan nama pool kita, nama panjang bisa juga. Dan masukkan password. Kemudian kita pilih area, kita pilih Wita. Kemudian finish. Harddisk kita pilih yes. Kemudian masuk ke proses penyusunan partisi. Dengan si standar. Instalasi. Instalasi sudah selesai, kita pilih continue. Setelah komputer virtual kita restart, akan muncul jendela login. Silakan masukkan username dan password. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi jaringan pada VirtualBox. Yang pertama kita konfigurasi IP address servernya terlebih dahulu. Kita buka VirtualBox-nya, perintah root, dan memasukkan password. Masukkan perintah IPA, kita ketikkan nano spasi atc network interface, kemudian masuk ke dalam jendela. Kemudian pada primary network interface-nya kita mau tambahkan perintah auto info S3. Kemudian DHCP-nya kita ganti dengan static. Kemudian kita masukkan address kita, netmask.
Kemudian networknya kita masukkan, dan broadcastnya. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk restart IP kita menggunakan etc init.d network restart. Jika oke, maka tidak ada masalah. Kemudian kita ping dengan memasukkan IP kita. Kemudian kita akan konfigurasi IP klien dengan server. Yang pertama, kita buka control panel, kemudian masuk ke network and internet, kemudian kita klik network and sharing center, kemudian kita klik change adapter setting, kemudian kita pilih virtualbox host only network. Setelah masuk, kita klik properties, kemudian kita klik internet protocol version 4, kemudian akan masuk jendela pada use and flowing. Kita ganti dengan IP klien kita, yaitu 192.168.1.2. Nah, kemudian pada bagian use the following DNS server, kita masukkan IP address kita, kemudian kita klik OK dan klik close. Kemudian untuk mengecek apakah klien sudah terhubung dengan server kita, dapat menggunakan CMD dari laptop kita. Kemudian kita ketikkan ping dan masukkan IP klien, yaitu 192.168.1.2. Nah, jika berhasil maka muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan IP kita. Nah, jika berhasil maka konfigurasi klien dan server telah berhasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi domain name server atau DNS. Kita masuk ke root, kemudian kita ketikkan perintah apt cd-rom add yang digunakan untuk menambahkan repository CD Debian. Kemudian kita klik menu device, kemudian kita klik optical driver, kemudian kita masukkan Debian DPD1,
Kemudian kita diminta untuk memasukkan DPD2 Debian-nya. Sama seperti tadi, kita masukkan Debian 2. Kemudian kita klik force. Kemudian untuk menginstal DNS, kita perlu menginstal paket bin9 dengan menggunakan perintah apt-get install bin9. Kemudian klik Y, kemudian tekan tombol Y. Kemudian untuk masuk ke dalam direktori bin, kita menggunakan perintah cd bin. Kemudian kita ubah DB lokalnya menjadi 1. Kemudian kita ganti dengan zone-nya, kita ganti dengan 3 digit angka pertama dari IP kita, tetapi kita balik menjadi DB12 dari DB127 menjadi 2. Kemudian untuk melakukan konfigurasi dan mengedit filenya, kita masukkan perintah nano etc config. Kemudian pada zone kita ubah menjadi nama IP kita. Menjadi nama domain kita.
Kita lakukan juga config untuk db30-nya dengan perintah nano db2. Kemudian ganti semua tulisan localhost-nya menjadi nama domain kita. Kemudian untuk mengecil hasil konfigurasi kita di resolve dengan perintah nano spasi attach result count, kemudian masukkan domain kita, kemudian name servernya, dan simpan. Kemudian untuk mengecek hasil konfigurasi hostname-nya, kita mengetikkan perintah etc host. Setelah melakukan semua konfigurasi bin, selanjutnya kita tinggal restart saja dengan perintah etc bin .d bin 9 restart. Dan untuk menginstal paket DNS, kita gunakan perintah apt get install dns utils. Kemudian kita masukkan dpd1, kemudian untuk pengujian konfigurasinya dengan menggunakan ns lookup.
Kemudian kita masukkan nama domain kita, kemudian masukkan IP Debian kita. Jika berhasil, maka konfigurasi DNS berhasil. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi Remote Access atau SSH. Pertama kali kita install remote access-nya dengan perintah apt-get install OpenSSH server. Kemudian kita masukkan Debian satunya. Kemudian untuk menginstal SSH menggunakan perintah dpkg-1 OpenSSH server. Kemudian kita masuk ke direktori SSH dengan mengetikkan perintah cd etc/ssh. Kemudian masukkan ls, kemudian untuk merubah file konfigurasi SSH dengan mengetikkan perintah nano sshd config. Kemudian kita hilangkan pagar pada port 22. Kemudian permit loginnya kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian pada prohibit password kita ubah menjadi yes, kemudian simpan. Kemudian setelah masuk ke dalam aplikasi putih, kemudian untuk melakukan konfigurasi SSH kita tinggal untuk melakukan semua konfigurasi SSH, selanjutnya tinggal kita restart saja SSH kita dan dengan perintah /etc/init.d/ssh restart. Nah, untuk menguji SSH server kita membutuhkan aplikasi putih. Kita masukkan hostname kita, kemudian klik open. Kita masukkan hostname kita. Dengan port 22, kemudian kita klik open.
Kemudian muncul pesan peringatan, kita klik yes. Nah, maka masuk ke dalam aplikasi putih. Kemudian kita masukkan perintah root dan password kita. Nah, jika berhasil, maka berhasil diremove dengan komputer klien. SSH telah berhasil. Yang terakhir, kita akan melakukan konfigurasi file transfer protokol atau FTP. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam root. Untuk menginstalnya, kita menggunakan perintah apt-get install pro-ftpd, kemudian tekan Y. Kemudian kita akan memasukkan DVD 2. Kemudian untuk melakukan konfigurasi FTP server, kita ketikkan nano spasi /etc /pro-ftpd /pro-ftpd.conf. Kemudian kita hilangkan tanda pagar pada default root. Kemudian kita masukkan direktori home. Kita masukkan direktorinya home Rika Kirana, kemudian simpan. Kemudian kita akan membuat folder dengan menggunakan perintah mkdir. Kemudian untuk melihatnya kita menggunakan perintah ls. Kemudian untuk mengganti hak akses sebuah file dengan perintah chmod. Kita mengganti hak akses upload menjadi 77 upload. Kemudian kita masuk ke user baru beserta Linuxnya dengan perintah userd user_add d /home/upload/Rika Kirana. Itu nama foldernya. Kemudian setelah konfigurasi, kita tinggal restart saja. Kemudian untuk menguji FTP-nya, kita menggunakan aplikasi FileZilla. Kemudian kita masukkan IP kita, username-nya, password, dan port, yaitu 21. Kemudian muncul peringatan untuk menyimpan password. Kita pilih OK. Kita pilih do not save as password, kita pilih OK.
Nah, setelah masuk dapat lihat bahwa pada bagian kiri merupakan direktori klien kita, sedangkan untuk bagian kanan adalah sisi server. Kemudian kita akan membuat direktori baru dengan mengklik kanan pada mouse, kemudian kita klik create directory, kemudian masukkan nama direktori barunya. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan kemudian kita akan masuk ke internet, kemudian kita ketikkan IP kita, kemudian kita pilih Internet Explorer. Kemudian kita pilih OK, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan username kita dan password. Maka ini dia tampilan FTP root kita. Konfigurasi DNS telah selesai. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.